Sebelumnya, kami memohon maaf karena dalam beberapa waktu belakangan ini tidak upload konten sejarah. Itu semua dikarenakan akun atas nama Sejarah Singkat diretas oleh pembajak. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah, selama 1 minggu proses pengembalian data oleh pihak Google dan YouTube akhirnya berhasil. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwasanya keamanan data dalam dunia digital sangatlah riskan meskipun dirasa sudah melakukan security system yang aman. Saya nggak bisa mengungkapkan bagaimana jeritan mereka, permohonan mereka yang sedemikian rupa menyayat. Karena tahu ternyata karung itu isinya ada manusia yang disebut gali atau preman yang akan diskusi. Benar-benar diturunkan ke jalan. Operasi Celurit awal Agustus 1983. Sebuah karung mengapung berbau busuk ditemukan di tepian Sungai Ciliwung sekitar kawasan Marunda, Jakarta Utara. Orang-orang mulai berkerumun sampai akhirnya saling mengumpat karena begitu karung dibuka isinya adalah bangkai babi. Sebelumnya, mereka menduga-duga karung tersebut berisi mayat dari korban penembak misterius yang sering ditemukan di tempat-tempat umum. Dalam catatan Tempo edisi 6 Agustus 1983, kejadian-kejadian seperti ini menyebar secara merata di beberapa daerah. Bulan Juni sebelumnya, sebuah mayat tak dikenal ditemukan di pinggiran Sungai Cimedang, Kabupaten Ciamis. Tenggorokannya luka menganga, kepalanya pecah, darah keluar dari mulut, hidung, dan lubang lainnya. 1 bulan kemudian, Edi Joni, seorang gali akronim dari Gabungan Anak Liar Pasar Johar, Karawang, ditemukan tewas mengenaskan di kandang kambing tak jauh dari rumahnya. Kepalanya luka akibat bacokan, sedangkan pada lehernya terdapat bekas jeratan tali plastik. Sehari-harinya, ia dikenal suka memeras para sopir dan pedagang pasar. Usai pidato, Soeharto yang memerintahkan untuk menindas para preman di malam 17 Agustus itu, jajaran ABRI beserta kepolisian mulai membahas untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Tanggal 19 Januari 1983, rapat koordinasi berlangsung di markas Kodam Jaya dipimpin Laksamana Sudomo yang saat itu menjabat sebagai Pangkop Kamtib. Rapat juga dihadiri Pangdam Jaya, Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Rapat yang membahas keamanan ibu kota itu memutuskan untuk melaksanakan operasi menumpas kejahatan bersandi Operasi Celurit di Jakarta dan sekitarnya. Operasi yang juga dikenal dengan Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK) kemudian diikuti oleh Polri maupun ABRI yang ada di kota-kota lain seperti Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, hingga Samarinda. Yogyakarta dan wilayah Jawa Tengah disebut-sebut sebagai daerah pertama yang melakukan operasi terhadap para bantib dan gengnya sebelum Operasi Celurit diberlakukan bulan Februari 1983. Sejak itu, mayat-mayat misterius mulai ditemukan masyarakat di sejumlah tempat seperti jalan raya, sungai, pasar, atau lahan pemukiman. Ketika korban ditemukan, ciri-ciri umumnya dalam kondisi luka di kepala dan leher dengan tangan terikat. Mereka juga biasanya memiliki tato di tubuh yang umumnya ditempuh aparat saat melakukan razia resmi untuk menjaring pelaku kejahatan. Tingginya laporan masyarakat mengenai orang hilang kemudian menimbulkan masalah lain. Mereka yang hilang diidentifikasi sebagai orang biasa, tidak pernah terlibat dalam kericuhan, orang yang sudah insaf dari dunia premanisme, atau keluarga dekat yang dianggap komplotan gali.